Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang hibridisasi orbital atom karbon. Jadi kan kemarin itu kita sudah membahas tentang jenis ikatan ya pada atom karbon. Nah, di mana atom karbon itu kan dia punya 4 tangan, artinya dapat membentuk ikatan tunggal seperti ini. Nah, ini namanya ikatan tunggal, yaitu ikatannya hanya satu di antara karbon-karbonnya itu. Lalu kemudian juga ada namanya ikatan rangkap. Kemarin juga sudah memahami ya kalau ini salah nih. Kalau rangkap itu cuma 2. Kemarin juga sudah memahami bahwa ikatan rangkap ini artinya terdapat elektron sejumlah 4 di dalam ini. Dan di dalam ikatan tunggal artinya elektronnya ada 2. Nah, kemudian bagaimana dengan ikatan rangkap 3? Rangkap 3 juga ada, yaitu seperti ini, yang artinya adalah elektron ini di sini, dia ada elektron itu sejumlah 6. Ini kenapa jadi merah-merah ya? Oke, intinya adalah setiap ikatan ini maupun ini itu melambangkan jumlah elektron yang berpasangan. Jika kalau kayak gini tuh artinya ada 2, kalau ini artinya ada 4 seperti ini, kalau yang ini artinya ada 6. Agar memudahkan kita simbolkan saja dengan garis. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan membahas hibridisasi. Hibridisasi adalah alasan kenapa karbon dapat membentuk ikatan rangkap. Arti dari hibridisasi itu kan dari hibrid ya. Hibrid itu ada penggabungan. Nah, orbital atom itu adalah tempat-tempat pada atom di mana kita dapat menemukan elektron. Oke, mungkin sebelum masuk ke hibridisasi, kita ulas kembali kalau C itu kan 6, di mana jumlah elektronnya itu berarti ada 6, karena nomornya 6. Kalau misalnya kita bagi ke dalam konfigurasi elektron, berarti kita dapat tuliskan 2 dan 4. Nah, yang 2 ini ada pada kulit dalam dan 4 ini ada pada kulit terluar atau kulit valensi. Kurang lebih seperti ini untuk model atom Bohr. Ya, ini udah pernah diulas juga. Tapi model ini itu kan sebetulnya tidak tepat berdasarkan teori model atom terbaru, yaitu model atom kuantum. Maka di dalam model atom kuantum kita harus perbaharui bagaimana kira-kiranya bentuk daripada bentuk daripada senyawa-senyawa organik yang akan kita interpretasikan. Sebelum kita masuk pada model atom kuantum, mungkin kita ulas sedikit bagaimana sih tentang model atom dari kuantum itu. Jadi, dalam model atom kuantum yang dikemukakan oleh berbagai ahli yang kemudian dipadukan ya menjadi satu teori kuantum itu, dinyatakan bahwa elektron itu tidak diketahui posisinya. Jadi kita nggak bisa menentukan elektron itu ada di mana posisinya. Berbeda dengan atom Bohr. Kalau model ini kan kita tahu elektron ada di sini 2, ada di sini 4. Bentuknya seperti itu. Nah, ternyata model ini tidak tepat karena tidak terbukti gitu. Sedangkan pada model atom kuantum kita membuat suatu statement di mana elektron itu tidak diketahui posisinya. Nah, lalu bagaimana yang bisa diketahui? Itu hanya tempat atau posisi kemungkinan adanya elektron. Gitu.
Untuk lebih lengkapnya bisa diulas pada kimia dasar atau pada mata kuliah mekanika kuantum ya, tersendiri. Gitu. Tapi yang jelas, yang perlu kalian ketahui bahwa yang bisa diketahui posisinya kemungkinan ada yang bisa diketahui posisinya adalah apa sih ini? Tapi yang jelas, yang bisa diketahui posisi tapi yang jelas kita hanya bisa mengetahui posisi kemungkinan adanya elektron. Nah, posisi kemungkinan adanya elektron ini yang nantinya disebut sebagai orbital. Nah, orbital itu posisi kemungkinan adanya elektron, tempat-tempat kemungkinan adanya elektron. Pada teori kuantum, orbital ini nantinya dibagi menjadi beberapa bilangan ya. Kan kalau dalam teori Bohr, kita membagi posisi adanya elektron atau dikenal sebagai orbit ya kalau dalam Bohr itu. Ini yang lingkaran-lingkaran ini orbitnya gitu, seperti planet-planet. Itu kan hanya didasarkan pada hitungan N saja alias kulit ya. Ada kulit 1, kemudian kulitnya 2, dan seterusnya sampai ke 7 itu. Tapi dalam kuantum, si kulit-kulit ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya itu bilangan kuantum utama atau N. Ini kulitnya. Kemudian ada juga bilangan kuantum azimut ya. Dilambangkan seperti L itu. Nah, kalau kuantum utama kan nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau azimut itu, dia yang S, P, D, F, kayak gitu. Nah, bisa juga kita katakan kalau ini bilangan kuantum utama atau kulit, maka ini adalah subkulit. Jadi ketika kamu bisa bayangkan di dalam kulit, itu ada sub-sub-sub bagian-bagiannya lagi gitu loh. Oke, kemudian L ada juga M, yaitu bilangan magnetik. Nah, magnetik itu ininya nih. S itu dia hanya dapat menampung 2, dia hanya ada 1 kotak. Nah, nanti hitungannya itu gini sebetulnya. Si magnetik itu dia nilainya 0 untuk yang S. Nah, untuk yang P, dia bilangannya itu 0, minus 1, dan plus 1. Makanya yang S kan kotaknya cuma 1. Yang P kotaknya ada 3 kan? Kayak gitu. Ada juga D itu kan nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ini kan ada 5 nih. Maka dia kotaknya juga ada 5. Kotak yang dapat menampung elektronnya itu. Nah, di dalam setiap kotak, kita maksimal hanya dapat mengisi 2 kan? Yang ke atas, yang ke bawah. Nah, ini yang dikatakan sebagai spin. S atau spin. Nilainya hanyalah min setengah sama plus setengah. Ya ke atas atau ke bawah gitu nilainya tuh. Kalau nggak ini, ya ini. Gitu. Nah, ini sekedar review saja gitu kan. Nah, sekarang kita masuk pada karbon. Bagaimana atom karbon itu ketika kita ingin tahu konfigurasi elektronnya menggunakan teori orbital dari teori kuantum ini? Kita kan pernah juga mengenal yang kayak gini kan? 1S, 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 3D, dan seterusnya ini. Nah, dan seterusnya, kalian lihat saja. Saya lupa namanya apa ini. Kalian lihat saja itu. Nah, bagaimana konfigurasinya itu untuk atom karbon? Nah, C itu kan 6. Maka, ketika kita mengisikan konfigurasinya, kita tuliskan 1S2, karena S hanya dapat menampung 2 kan. Kemudian
2s2, lalu 2p2 juga. Kayak gitu. Ini berdasarkan aturan pengisian ini, yang seperti itu. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kita kemudian gambarkan juga bagaimana kotak-kotak atau bilangan ininya, magnetik. Nah, di sini ini kan keisi 2, maka kita tuliskan dia ke atas ke bawah 2 kali. Ini juga sama. Untuk yang P itu kan dia punya 3 bilangan ya. Itu -1, 0, dan +1. Kita isikan 2. Nah, aturannya kamu isi dulu sampai penuh. Oke, ini adalah konfigurasi konfigurasi elektron untuk karbon menggunakan teori orbital. Ketika kita tuliskan ini dalam diagram energi, kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi semakin ke atas, energinya itu kan dia akan semakin tinggi. Jadi orbital itu semakin ke sini, semakin besar kulitnya itu, nilai energi semakin tinggi. Artinya yang 1s ini kan rendah ya. Maka kita tulis saja si 1s itu di sini. Nah, kemudian yang 2s dia agak tinggi. Gitu. Dan 2p juga agak tinggi. Oke. Lalu kita isikan elektron-elektronnya itu. Nah, jadi ini adalah bentuk diagram energi untuk konfigurasi elektron dari atom karbon. Yang menjadi permasalahan adalah jika si karbon ini ingin berikatan secara tunggal, artinya kan dia membutuhkan 4 ruang kosong yang harus tersedia. Sedangkan kalau kalian perhatikan di sini, yang kosong hanya 1, 2, dan di sini hanya 3. Sedangkan dia membutuhkan 4 ruang kosong untuk menaruh siapa? Untuk menaruh elektron dari pasangan-pasangannya. Misalkan ini dia mau naruh H. H kan dia bawa 1 elektron untuk berpasangan. Gitu kan, nih H juga bawa 1, nih H bawa 1, H bawa 1. Artinya kan harus ada 4 ruang yang agar bisa menampung elektron daripada si hidrogen itu. Maka dari itu disinilah terjadi yang namanya hibridisasi, alias penggabungan orbital. Mana yang digabung? Yang digabung adalah yang paling luar, gitu. Yaitu yang ini kan. Ini tadi kita namain itu adalah orbital 1s, ini orbital 2s, ini orbital 3p. Bukan 3p, 2p. Nah, maka orbital 2s dan 2p akan digabung. Dengan cara apa mereka digabung? Adalah dengan cara melakukan eksitasi elektron. Apa itu eksitasi elektron? Eksitasi elektron adalah proses perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Jadi dari sini, dia akan berpindah ke sini. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini, elektron yang ini nih, nah, dia akan pindah ke sini. Tentu saja kalau dia pindah ke sini, arahnya udah bukan ke bawah lagi ya, tapi arahnya ke atas. Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kan dia sudah pindah ke atas. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya, orbital yang ini dan orbital yang ini harus saling menyesuaikan tingkat energinya agar dapat bergabung. Ini kan masih tinggi, yang ini masih rendah. Sehingga yang ini akan naik ke atas dan yang ini akan turun sedikit ke bawah. Itu sebanyak 25%, 70%. Nah, sehingga nanti kita coba naikkan saja ini. Sedikit naik tinggi ke atas, dan yang ini orbitalnya sedikit turun ke bawah dan bergabung.
mengapung. Nah, inilah yang disebut sebagai orbital hasil hibridisasi. Sehingga dia kan sekarang punya 4 ruangan kosong yang bisa digunakan agar dapat berikatan dengan atom lainnya. Gitu. Ada 4 space nih yang bisa menampung elektron. Nah, yang seperti ini dia punya nama. Namanya adalah hibridisasi sp3. Kenapa dikatakan sebagai hibridisasi sp3 gitu kan? Coba kita ulang kembali. Tadi kan ini awalnya apa? Ada orbital S yang kemudian bergabung dengan orbital P. Ini biar kita tahu namanya, kita labeli saja 2S dan 3 mulu. Dan 2P. Yang mana yang S itu yang ini P ya. Nah, karena ada 3, P-nya itu ada namanya sebetulnya. PX, PY, dan PZ. Ini terkait dengan arah daripada orbitalnya. Nanti akan dibahas di gambar selanjutnya. Nah, di sini tadi kan si S ini dia melakukan eksitasi elektron ke sini kan? Kayak gitu. Sehingga mereka bergabung. Di mana yang ini naik dan yang ini kemudian turun. Kayak gitu. Oke, di situ kamu lihat bahwa terjadi penggabungan orbital yang menjadi satu. Yang awalnya S dan P sekarang menjadi S, P, P, P. Nah, itulah yang nantinya menjadi cikal bakal sebutan orbital sp3. Artinya terdapat orbital S-nya 1, P-nya ada 3. Kayak gitu. Oke, semoga dapat dimengerti. Nah, sekarang bicara tentang orbital sp3 ini, bentuknya seperti apa gitu kan? Bentuknya merupakan bentuk hibridisasi gabungan. Jadi kalau kita flashback ke sini, bentuk orbital itu kan asalnya seperti ini. Jadi yang kalian lihat di layar, ini adalah orbital S. Bentuknya hanya bulat saja seperti itu. Nah, sedangkan selanjutnya ada orbital P. Bentuknya itu tadi ada PZ, PX, dan PY. Ini hanya arah saja. Jadi bentuknya seperti angka 8 gitu. Nah, tahu dari mana bentuknya kayak gini? Ini dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus kuantum itu. Yang rumusnya menggunakan lambang ini nih. Nah, saya juga nggak hafal. Nah, jadi dapatlah bentuk-bentuk seperti ini secara matematis ya. Nah, bentuk ini nantinya ada arahnya kan? Ada yang arah pada sumbu Z di sini. Ada arah pada sumbu X. Ada arah pada sumbu Y. Kayak gitu. Nah, ini yang S, P, dan ini yang D. Nah, yang D bentuknya makin aneh. Dia kayak donat kayak gini. Lalu untuk XZ-nya ada yang ke X dan seterusnya. Lah, ini silahkan dilihat saja. Di organik kita tidak pakai D karena karbon itu kan hanya sampai P saja. Nah, oke. Nah, nanti bagaimana bentuk dari kalau orbitalnya itu sp3? Apakah bentuknya seperti S atau seperti P? Ternyata bentuknya itu adalah gabungan dari S dan P. Jadi kalau LOS itu bulat aja, dan sedangkan kalau P itu dia bentuknya seperti ini, maka dalam hitungan matematis, sp3 itu bentuknya adalah gabungan dari keduanya, yaitu seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi seperti angka 8 tapi ininya kecil di bawah. Seperti P tapi yang bawahnya menjadi lebih kecil. Mungkin ini terlalu besar ya, kita kecilkan lagi. Nah, kayak gitu.
Oke. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya seperti ini. Kalau misalkan karbon aja kan dia terdiri dari apa? Ini karbon normal ya, terdiri dari 1s. Berarti bentuk orbitalnya itu yang tengahnya bulat. Nah, kemudian kita kasih warna ya. Ini yang P yang warna biru. Yang ada juga 2s kan tadi. Artinya ada biru yang seperti ini. Menutupi ini kan. Itu kulit keduanya. Subkulit kedua 2s, lalu ada 2p. 2p itu kan dia kayak angka 8 ya. Berarti kayak gini. Yang pertama yang Y itu Z, lalu yang X, lalu yang Y. Oke, aneh ya. Tapi ntar kalian coba lihat saja gambar di buku Solomon itu, atau di internet juga banyak gambar yang lebih enak dilihat. Itu kalau misalkan bentuk daripada karbon yang belum terhibridisasi. Nah, kalau terhibridisasi gimana? Berarti kan ada merah-merah di tengah itu sebagai orbital ini nih. Orbital 1s, mewakili orbital 1s. Kalau kalian bingung, kan atom itu terdiri dari inti dan awan-awan elektron kan? Ya intinya kita bikin titik saja kayak gini. Lalu di sekitarnya ada awan-awan elektron. Kalau awalnya kita bikin orbital tuh kayak gini, maka sekarang gambarkan bentuk awannya. Nah, awan 1s itu kan kayak gini. Bulat aja. Kayak menutupi inti kan ya. Kayak gitu. Lalu kemudian, tadi kan kalau 2s juga sama bulat kayak gitu menutupi itu. Tapi ketika dia telah bergabung, ini kan sudah nggak ada, bergabung jadi pada sp3. Maka kita punya 4 orbital yang bentuknya adalah hibridisasi alias gabungan jadi kayak gini. Bentuknya itu. Ntar gambarnya gimana? Gambarnya ntar kita bikin saja dulu. Yang ini adalah yang, nah ini yang arah sumbu apa tadi, Z ya. Lalu kemudian ini yang pertama, kotak yang pertama kan kalau dia udah nggak ada arah sumbu-sumbuan kan. Nah kemudian bikin lagi yang kedua, ini kecil. Nah ini ke arah sana, bikin lagi kecil, ini yang ke arah sana. Nah terakhir yang ke arah ke belakang kayak gini. Gitu. Jadi inilah adalah bentuk daripada atom karbon yang telah mengalami hibridisasi menjadi sp3. Atau ini mirip dengan gambar yang sering kalian lihat, yaitu seperti ini. C-nya ke atas, C-nya ini satu lagi ke depan, ikatannya ke depan, ini ke depan, dan satu lagi ke belakang sana. Bentuknya tetrahedral ya. Tetrahedral tuh, nih kalau kalian bingung, seperti segitiga. Tetrahedral. Atau lebih tepatnya seperti cakar ayam. Set. Ini ke sini satu lagi ke belakang. Nah, ini lebih terbayang ya. Ini tetrahedral. Gitu. Sehingga sekarang kita dapat melihat bahwa atom karbon dengan sp3 adalah seperti ini. Lalu ketika dia akan berikatan dengan hidrogen, coba kita gambar tingkat energi hidrogen. Ini kalian nontonnya bisa di skip ya untuk hal-hal yang sudah kalian tahu. Hidrogen itu kan nomornya adalah 1. Nah, karena hidrogen ini 1 nomornya, maka dia konfigurasi elektron cuma 1s1. Berarti orbital molekulnya ya hanya 1s. Kita bikin saja 1s. Lalu diisi elektronnya 1. Ya kalau kayak gini bentuknya kayak gimana? Perlu hibridisasi nggak? Ya nggak perlu ya. Karena hidrogen cuma butuh
satu untuk berpasangan dan dia punya satu ruang untuk yang kosong. Jadi sudahlah, tidak usah hibridisasi. Nah, sekarang berarti bentuknya cuma kayak gini doang. Ini adalah bentuk atom dari hidrogen, di mana terdapat apa? Inti yang kemudian dikelilingi oleh awan-awan elektron 1s yang bentuknya bulat gitu. Nah, berarti sekarang kalau kita mau bikin kayak gini nih, bikin ininya H gitu kan, alias CH4 itu, gimana gitu kan gambarnya. Maka gambar orbitalnya adalah tinggal kita buat saja. Si orbital H itu kan bulat merah ya tadi. Kayak gini. Ini untuk H. Ini untuk H. Sama ini untuk H juga. Dan ke belakang ini untuk H. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah gambar daripada orbital sp3. Ini saya kasih border aja ya biar lebih jelas. Oke, mungkin jika gambarnya kurang enak dilihat, silahkan kalian bisa lihat di buku atau di internet atau di PPT yang saya berikan. Gitu. Oke, jadi ini adalah orbital untuk sp3. Nah, hal yang lain juga berlaku untuk bagaimana jika suatu karbon ini ingin membentuk ikatan rangkap. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana jika karbon ini ingin memiliki ikatan rangkap seperti ini. Berarti kan ini ntar C ya, ini H, ini H. Artinya dia hanya membutuhkan berapa? Hanya membutuhkan, sama sih sebetulnya, membutuhkan 4 ruang kosong. Di sini. Kan kalau kita gambar dengan titik-titik tuh kayak gini berarti dia. Nah ini C-nya tadi kan ada. Gitu kan? Nah, kalau kita fokus ke salah satunya saja, berarti dia hanya membutuhkan 1, 2, 3. Nah, satu lagi ini, dia dianggap sebagai ikatan tambahan. Nah, jadi dalam ikatan rangkap itu, ikatan yang satu, ini ikatan utama nih. Ini sudah pasti ikatan utama. Nah, kalau dia rangkap kayak gini, maka yang satunya lagi adalah ikatan tambahan. Atau dalam bahasa yang lebih saintifik, ini dikatakan sebagai ikatan sigma. Ini juga ikatan sigma, ini juga ikatan sigma. Nah, lambangnya kayak gitu ya. To. Dalam bahasa Yunani, huruf to. Itu ikatan sigma. Nah, sedangkan yang ini, yang dikatakan sebagai ikatan tambahan itu, dia disebut juga sebagai ikatan pi. Pi itu lambangnya seperti ini. Seperti, ya memang pi gitu ya. Oke, ikatan pi itu hanyalah ikatan tambahan. Bagaimana bentuk hibridisasi daripada ikatan yang seperti ini bagi si atom karbon ini? Maka bentuk hibridisasinya adalah C, itu 6 kan? Sama tadi. 1S 1S2, 2S2, 2P6. Lalu kemudian kita gambarkan diagram energinya. Di mana nanti di sini ada 1S, 2S, dan 2P. Kita gambarkan kotak-kotaknya, orbital-orbitalnya ini. 2P juga, 2S1, 2P ada 3. Oke. Elektronnya jangan lupa. Nah. Oke. Itu kan tadi kalau kita lihat dari struktur ini dia membutuhkan 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Membutuhkan 3 ikatan utama dan 1 ikatan tambahan. Nah, ikatan sigma ini perlu dibuat dalam satu bentuk yang sama. Maksudnya adalah ikatan sigma itu dia perlu dibuat dalam satu bentuk orbital yang sama. Artinya perlu dihibridisasi. Berarti di sini kita memerlukan 3 ruang kosong untuk dilakukan hibridisasi. Dan membiarkan 1 ruang kosong
untuk dijadikan ikatan tambahan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup sama seperti tadi, mengeksitasi satu, yaitu yang ini. Kita eksitasi ke sini. Nah, namun yang bergabung hanyalah sebagian dari 2P dan 2S. Jadi, kalau digambarkan, yang ini dia akan naik ke atas kan? Nah, yang ini dia akan turun. Tapi yang turun itu hanya yang ini saja. Saya gambar ulang saja ya. Jadi yang turun itu hanya yang bagian ini nih. Yang bagian 2 saja. Oke, yang ini turun. Dan bergabung menjadi orbital baru. Yang kita sebut sebagai apa? Karena ini berasal dari S kan? Yang ini berasal dari P, yaitu PX, PY, PZ gitu kan. Nah yang ini, dia menjadi orbital baru, yang disebut sebagai orbital sp2. Nah si PZ itu diem saja di situ. Dia sebagai ikatan tambahan nantinya. Makanya nanti kalau kamu analisa di sini, yang ini orbitalnya adalah sp2, ini orbitalnya adalah sp2, ini sp2, nah yang ini adalah PZ. Gitu. Oke, nah si sp2 ini adalah orbital untuk karbon yang memiliki ikatan rangkap. Gambarnya kurang lebih sama, yaitu seperti balon gitu kan, yang kecil di bawahnya kayak gini. Oke. Nah, sedangkan kalau si PZ itu dia bentuknya adalah seperti P biasa. Nah, kayak gitu. Maka dari itu, kalau sekarang kita ingin menggambar bentuk daripada senyawa C. Nah, yang ini kemudian ada H, ini ada H gitu. Nah, berarti di sini terdapat orbitalnya menggunakan sp2 kan? Dan PZ. Kayak gitu. Kalau kita gambarkan, berarti ini kita fokus ke C ini dulu saja. Terdapat inti atom yang ditutupi oleh satu S, bentuknya bulat biasa. Yang kemudian dia nantinya akan, kita ganti hijau aja ya. Ini satu S, lalu masuk, ini kan udah nggak ada 2S dan 2P, menjadi SP2 dan PZ saja. Maka yang PZ tuh jumlahnya kan ada 3 nih. Ada 3 orbital yang dinamai SP2 itu. Bentuknya sama. Ini kita gambarkan. Yang satu seperti ini. SP2. Yang satu lagi dia bentuknya seperti ini. Yang satu lagi bentuknya seperti ini. Oke. Lalu ada satu lagi yaitu PZ kan. Nah yang PZ itu kita ganti pakai biru. Dia bentuknya seperti angka 8 gitu kan. Kita gambarkan di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk daripada karbon dengan orbital sp2. Nah, ketika nanti kita akan gambarkan satu lagi, yang ini kita akan gambarkan hal yang sama ya. Jadi nanti ada yang kesini, dan kesini. Ini untuk orbital sp2-nya. Lalu yang kecil-kecil itu di sini lah. Saya gambar cepat saja. Lalu satu lagi orbital PZ di sini. Nah, nanti ini kan mereka berinteraksi satu sama lain membentuk ikatan rangkap kan? Gitu. Berarti ada satu ikatan utama, yaitu mewakili ini.
Dan satu lagi ikatan tambahan yang diwakili oleh ini nanti. Kayak gitu. Nah sekarang, jika mereka kita gabungkan ini, maka akan membentuk gambar seperti ini. Nah, oke. Di situ dia menggabung. Lalu jangan lupa tadi kita juga punya siapa? Punya hidrogen ya. Hidrogen itu tadi kita warnai dengan merah. Sekarang saya mau warnai hidrogen itu, anggap dia kuning gitu. Nah, hidrogennya ini. Berarti kita punya hidrogen di sini. Punya juga di sini kan. Ini kan hidrogen nih. Lalu ini. Dan ini. Nah, nanti ini ikatan sigma, ini ikatan sigma, ini sigma juga. Nah, ikatan pi-nya atau ikatan tambahannya dari sini. Bagaimana cara mereka berinteraksi? Mereka akan overlap satu sama lain dengan cara membengkungkan diri dia ke situ. Jadi kalau misalkan di sini kita nggak bisa langsung bengkungkan ya, kita hapus dulu saja dikit. Nah, kita bengkungkan di sini. Satunya kayak gini. Nah, satu lagi dari sini menyambut. Oke, nah, ini adalah bentuk molekul dalam wujud dalam wujud orbital molekulnya ya, dari teori kuantum itu untuk menggambarkan bagaimana elektron itu berinteraksi pada senyawa ini, senyawa yang sama dengan ini. Mungkin banyak pertanyaan nanti adalah, Pak ini kan ada 2, gitu kan? Ini 1, ini 2, ini 3. Harusnya kan berarti dia punya ikatan 3 gitu dong. Enggak. Jadi, yang ini itu satu kesatuan. Gitu. Yang ini satu kesatuan. Jadi ketika ini berikatan dengan yang ini, yang antara PZ itu, maka dia akan dilambangkan dengan satu garis saja. Jadi yang ini satu garis, mana tuh gambar tadi tuh? Nah ini nih. Jadi yang ini satu garis, yang ini satu garis, yang ini juga satu garis, kayak gitu. Itu satu kesatuan. Jadi ini bukan ini satu garis, bukan. Jadi dia adalah kesatuan seperti ini. Jadi melambangkan satu ikatan. Namanya ikatan pi. Gitu. Atau bisa juga sebetulnya digambarkannya itu jadi hanya dengan garis saja. Ini kan kayak gini kan. Kalau membengkung kan jadi kayak gini. Bisa juga cuman kamu tulis garis-garis kayak gini. Gitu. Oke, silakan istirahat dulu ya kalau merasa pusing dengan ini. Nanti kemudian lanjutkan kembali. Nah, ini adalah tadi yang SP3 ya. Untuk mewakili ikatan-ikatan tunggal. Ini contohnya untuk CH4. Kalau untuk yang ini juga nantinya sama sih sebetulnya. Kalau kamu mau bikin C, nah kayak gitu kan. Nah kalau mau bikin kayak gitu berarti ya kita butuh 2 yang kayak gini. Gambar lagi aja. Ini saya gambar cepet aja ya. Nggak usah didetailkan kembali. Ini kan SP3 nih. SP3 itu kan kayak gitu. Maka cukup gambar satu lagi aja SP3. Misalkan gambar kita perbaiki dulu. Ini, dan satu lagi ke belakang situ. Nah, kita putar saja. Nah, kita gambar satu lagi yang serupa. Ini. Nah, maka nanti ketika mereka bergabung itu menempel seperti ini. Nanti dia
melambangkan ikatan yang ini ya. Itu. Kemudian H di sekitarnya kita tinggal tulis aja. Karena H itu cuma bulat aja. Lalu kita tulis seperti ini. Nah, jadi ini untuk pembanding nih. Yang ini adalah bentuk orbital molekul dari C2H6. Gitu, sebagai pembanding. C2H4 seperti ini, bentuknya seperti ini. Oke, terakhir, bagaimana jika kita akan membuat ikatan rangkap 3? Contohnya adalah seperti ini. Maka tadi sama, dalam diagram molekulnya, kita gambarkan, tidak usah saya ulang ya. Ini adalah 1S, yang ini 2S, ini 2P. Nah, berarti kita coba analisa strukturnya. Untuk C2H2 kita membutuhkan, nah setiap atom itu 2, membutuhkan 2 ikatan sigma. Dan ini kita fokus ke sini ya, ini jangan dilihat dulu yang ini. Yang ini jangan dilihat dulu, kita fokus ke C salah satu saja. Berarti dia membutuhkan 2 ikatan sigma dan membutuhkan 2 ikatan pi atau membutuhkan 2 ikatan tambahan. Artinya apa? Artinya kita harus membuat 2 orbital hibridisasi dan membiarkan 2 ikatan P gitu. Oke, kalau dalam kasus ini kita bikin kayak gini tadi. Nah, maka tetap kita harus mengeksitasi dulu elektronnya. Yang ini kan kita eksitasi nih, pindah ke sini. Nah, ini kan S, ini PX, PY, PZ ya. Maka sekarang kita naikkan si S ini sedikit ke atas. Lalu kemudian kita turunkan yang bagian ini nih. 1 saja, karena kita hanya membutuhkan 2 kan. Kita hanya membutuhkan 2 orbital kosong untuk digabung. Nah, turun 1 tadi. Ini sih namanya apa tadi? PX. Nah, kayak gitu. Oke, maka sekarang untuk senyawa ini kita punya bentuk, bukan senyawa ini. Untuk karbon dalam senyawa ini, kita punya orbitalnya itu adalah 1S, 2S, 2S udah nggak ada, 2P juga udah nggak ada, berarti ada 1S, 1 SP aja, dan PY, PZ. Bentuknya biasa, kalau S bulat, kalau SP hibridisasi itu sama bentuknya. Seperti itu. Ini molekul orbital hibridisasi. Nah, kalau si PY dan PZ-nya sama juga bentuknya. Seperti itu, ngikutin arah aja. Kalau Y ya ke atas gitu kan. Kalau Z ke depan. Nah, si X-nya kan kita udah jadiin dia hibridisasi. Nah, kalau digabung untuk ini, si C ini, yang mana dia punya ikatan orbital SP dan SP. Berarti kita tulis C-nya itu. Ini intinya, kemudian kita tutup dengan 1S. Ini kalau secara prosedural, cuma kamu kalau nulis langsung ke SP saja juga nggak apa-apa, toh nanti ini kan ketutupan gitu loh, si inti ketutupan, yang merah juga ketutupan. Nah, setelah ketutup sama 1S, ada orbital SP ya, sebanyak 2 orbital yang kosong, berarti ada 2 orbital SP, kita gambarkan dengan warna apa tadi? Merah ya. Oke, kita gambarkan dengan warna merah. 1, 2,
Oke. Nah, lalu ada orbital PY dan PZ. Kita gambar PY-nya dulu. PY-nya 1. Nah, lalu gambar PZ. PZ-nya ke depan gitu kan. Oke. Nah, ini adalah bentuk atom dengan orbital yang ini nih. Bentuk atom ini kalau digambarkan dalam bentuk orbital kuantum kayak gitu. Tinggal kita cocok-cocokan lagi aja. Berarti gambar C yang ini kan. Kita gambar lagi, langsung aja ya ke SP. Gambar, lalu kemudian ini yang ininya PZ, PZ. Nah, kalau hidrogen kan dia cuma bulat doang. Ini udah, tinggal kita gabung. Ya memang agak memusingkan untuk dilihat secara langsung. Nah, ini gabung. Oke. Sekarang kita gambar kuning aja ya. Untuk si hidrogennya ada 1. Ini hidrogennya ada 1 lagi di sini. Nah, sekarang kita tinggal membuat ikatan tambahannya. Nah, ikatan tambahannya itu adalah yang ini nih, berinteraksi dengan ini. Nah, mereka berinteraksi kayak gitu. Oke, kalau kita gambarkan, saya coba hapus saja. Ingat ya, ada 2 di situ ya. Oke, kita bikin 1 dulu. Kita bikin 1. Nah, ini yang PY-nya berinteraksi dengan sesama PY. Oke. Nah, PY-nya berinteraksi. 1 lagi berarti butuh PZ ya. Kita gambar lagi PZ. Birunya mungkin kita coba lebih tua dikit aja birunya nih, biar nggak puyeng yang... Nah, birunya gini. Ini si PZ-nya nih. Set. Nah, satu lagi. PZ-nya berinteraksi dengan yang di sebelah sana. Oke. Nah, sekarang jadilah. Dia adalah bentuk molekul secara hibridisasinya, secara orbitalnya dari senyawa ini. Oke, selesai. Jadi rangkumannya, ya kalian bisa lihat di sini. Kalau untuk yang ikatan tunggal, dia nama hibridisasinya orbitalnya sp3. Jadi ini tuh yang sp3, sp3, sp3 kayak gitu. Atau biar nggak pusing lihatnya aja deh. Ini sp3, 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 sp3. Nah, kalau dalam ikatan rangkap 2, berarti dia kan orbital hibridisasinya sp2 ya. Maka ini sp2, 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 dan ini adalah pz gitu. Jadi yang tunggal-tunggal semuanya sp2 kecuali ini adalah pz. Nah, kalau yang ini berarti yang ininya sp ya. Kita kan orbital hibridisasinya sp. Nah, maka yang ini adalah sp, ini adalah sp, ini adalah sp gitu kan. Ini sp, sp, ini sp. Nah, yang 2 ini adalah ini py, ini pz kayak gitu. Oke, ini bentuknya seperti ini. Oke, baik, itu saja pembahasan tentang hibridisasi orbital untuk atom karbon dan diaplikasikan dalam bentuk senyawa organik ya. Gitu.
Ini sekedar pengetahuan saja, tidak usah menjadi pusing, karena nanti kita kalau menggambarkan struktur, kita tidak menggambar seperti ini, ya kita hanya gambar seperti ini saja. Gitu, kita kalau gambar struktur ini ya seperti ini saja gitu, nggak usah kita gambar orbital-orbital kayak ini, nggak usah. Bukan nggak penting, tapi memang nggak perlu. Nah, sekarang apa perlunya kita melihat orbital-orbital seperti ini? Jadi, kenapa kita perlu mengenal orbital? Kita harus bisa melihat bahwa gitu. Kenapa karbon ini dapat berikatan tunggal? Itu ada alasannya. Alasannya tadi dapat mengalami hibridisasi orbital. Penjelasannya bisa kamu simak dari awal sampai sekarang. Nah, yang perlu kamu tahu lagi atau ingat ya, ikatan dalam struktur ikan. Ikatan dalam struktur kimia organik itu ada dua, yaitu ikatan utama sama ikatan tambahan. Ini bahasa saya aja sebenarnya. Nah, kalau bahasa sainsnya, ikatan itu namanya ikatan utama, yaitu ikatan sigma. Dan tambahan itu ikatan pi. Contoh tadi misalkan kayak gini. Nah, ikatan sigmanya kan kamu bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan sigma. Dan 1 ikatan pi. Ikatan sigma ini adalah ikatan sejati ya, ikatan utama. Dia sifatnya kuat. Sehingga ikatan sigma ini susah untuk diputuskan. Namun, ikatan pi ini dia cenderung lemah. Artinya dia mudah diputuskan di sini. Yang artinya kalau mudah diputuskan, dia mudah bereaksi. Jadi elektron-elektron yang ada di sini tuh, dia mudah untuk bisa bereaksi ketika ada apa? Ketika ada pengganggu. Contoh, ini dia ketemu sama H+. H+ ini kan muatan positif. Elektron ini kan muatannya negatif ya. Sehingga elektronnya bisa menangkap H+. Lalu apa yang terjadi? Ya putus. Dia putus. Dia menangkap H+. Kayak gitu. Lengkapnya nanti akan disampaikan di materi-materi berikutnya. Artinya kesimpulannya ini tuh lemah. Ikatan pi itu lemah. Nah, kadang ikatan sigmanya ini kuat. Jadi kalau memutus ini susah. Kayak gitu. Yang putus hanya salah satu saja. Oke, gitu ya. Jadi nanti akan dibahas kembali tentang fungsi mengenal hibridisasi di aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian untuk pertemuan ini. Selamat sore.